Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Marco yang masih anget-angetnya untuk ditonton. Film ini dijamin sangat seru dan memancing adrenalin karena banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Saya sarankan juga agar tidak sambil makan sebab banyak sekali adegan gila yang tidak biasa. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria buta bernama Victor yang kala itu sedang berada di arena pertarungan ilegal. Victor tidak sendiri melainkan ditemani oleh sahabatnya yang selalu menuntun Victor kemanapun ia inginkan. Meskipun tidak bisa melihat, Victor selalu ingin menonton tarung ilegal karena ia sangat suka dengan suasana di sana. Setelah pertarungan itu selesai, Victor dan sahabatnya memutuskan untuk pulang, mengingat waktu sudah malam. Akan tetapi saat di perjalanan, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok mafia yang langsung menghabisi sahabat Victor. Untungnya para mafia itu tidak menghabisi Victor juga, karena menganggap Victor hanyalah orang buta yang tidak akan membahayakan mereka. Pagi harinya Victor diperintah reka adegan oleh polisi karena Victor adalah satu-satunya saksi mata atas kematian si sahabat semalam. Kemudian Victor ditanya oleh ketua polisi apakah Victor tahu ciri-ciri dari orang yang menghabisi sahabatnya. Meskipun buta, namun Victor menjawab kalau pembunuh itu memakai mobil merek Defender. Lantas polisi bertanya dari mana Victor tahu hal tersebut. Victor menjelaskan kalau ia mengetahui hal ini dengan mengendalikan sentuhannya. Tidak hanya itu, Victor juga dapat mengenali si pembunuh seandainya ia bertemu dengan orang tersebut. Victor masih ingat betul dengan bau si pembunuh beserta dengan cara dia berjalan kaki. Mendengar itu semua, ketua polisi pun berterima kasih karena Victor telah memberikan informasi. Keesokan harinya terlihat keluarga sahabat Victor yang tengah melakukan acara tahlilan di rumah. Sebagai sahabat sejati, tentu Victor juga ada di sana mengikuti acara tahlilan tersebut. Tak berselang lama datanglah seseorang yang merupakan teman kakak si mendiang sahabat Victor. Seketika Victor menjadi kaget karena ia tahu betul dengan bau ini. Saat pergi keluar, Victor juga tak sengaja menabrak mobil dengan merek Defender yang artinya orang tadi memanglah betul si pembunuh sahabatnya semalam. Dengan cepat, Victor segera menghubungi pacarnya lalu meminta si pacar agar menjemput Victor di sana. Sialnya belum sempat dijemput, tiba-tiba Victor diculik oleh para anak buah si pembunuh lalu dibawa pergi. 1 jam kemudian Victor sudah berada di tempat pembuatan bahan kimia berbahaya. Di hadapan Victor ada si pembunuh yang diketahui bernama Russell, ini orangnya. Victor bertanya apakah salahnya sampai-sampai ia diculik seperti ini. Russell menjelaskan kalau tadinya ia sama sekali tidak berniat menculik atau menyakiti Victor. Mengingat Victor hanya orang buta yang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun karena Victor dapat mengenali Russell sebagai pembunuh sahabatnya, mau tak mau Victor juga harus tewas. Tanpa belas kasihan, Russell langsung mencekik Victor lalu memasukkannya ke dalam kolam air keras. Hari berikutnya kita akan diperkenalkan dengan bos mafia bernama Tony Russell yang merupakan ayah dari Russell. Di sini Tony marah besar terhadap Russell putranya. Karena yang Tony inginkan hanyalah menghabisi sahabat Victor, tidak dengan Victornya. Russell menjawab, memangnya kenapa? Bukankah itu lebih baik agar pembunuhannya tidak ada saksi? Tony menjelaskan kalau Victor itu adalah adik dari bos mafia paling ditakuti di wilayah ini berjuluk Iblis Kematian.
Bahkan kelompok mafia Tony sekalipun masih di bawah naungan kakak Victor. Tony tidak mau tahu bagaimanapun caranya Russell dan teman-temannya harus menghilangkan jejak, bahkan tubuh Victor jangan sampai dikenali atau ditemukan orang. 3 hari kemudian warga dibuat geger dengan penemuan jasad yang mengambang di sungai. Yang membuat warga shock, jasad itu sudah hancur lebur, tak berbentuk, dan jika ditampilkan takut dolar kuning. Tak lama para polisi dan tim forensik berdatangan untuk mengevakuasi lalu memeriksa jasad tersebut. Dari hasil tes DNA, tim forensik dapat mengetahui kalau jasad itu adalah jasad Victor. Ternyata si koplak Russell tidak mendengar perintah Tony ayahnya dan malah membuang jasad Victor yang sudah seperti itu ke dalam sungai. Alhasil kini jasad Victor ditemukan dan secepat mungkin pihak kepolisian pasti akan memberitahu keluarganya. Sebelum memberitahu keluarga Victor, ketua polisi melakukan rapat dulu dengan para anak buahnya. Ternyata si ketua polisi sudah mengetahui kalau mendiang Victor itu adalah adik dari sang iblis kematian yang sekarang sedang berada di Italia. Si ketua meminta para anak buahnya agar sebaiknya tidak ikut campur jika nanti sang iblis datang lalu membalas dendam kematian Victor adiknya. Victor's DNA George'indedumaittu match aayittundu. Keesokan harinya para polisi pun mendatangi keluarga Victor untuk memberitahu kabar duka, sekaligus mengantarkan jasad Victor ke rumahnya. Semua anggota keluarga langsung bersedih tatkala melihat jasad Victor yang sangat mengenaskan. Di lantai atas kita akan diperkenalkan dengan ayah Victor bernama Giorgi yang hanya bisa melamun setelah mendengar kabar kematian Victor. Kemudian Giorgi didatangi oleh 2 saudaranya yang bertanya apakah kakak Victor atau putra sulung Giorgi telah mengetahui berita ini. Giorgi menjawab belum karena kita tahu kalau kakak Victor atau sang iblis kematian sedang berada di Italia. Pada akhirnya 2 saudara Giorgi akan segera memberitahu kabar ini kepada sang iblis sebelum jasad Victor dikuburkan. Adegan berpindah kepada kakak Victor atau sang iblis kematian yang diketahui bernama Marco ini orangnya. Terlihat saat itu Marco sedang membantai para mafia Asia yang mencoba merebut wilayahnya di Italia, hingga inilah aksi Marco. Meskipun hanya seorang diri, namun Marco dapat meratakan mereka semua dan oleh sebab itulah ia dijuluki iblis kematian. Tak lama Marco mendapat kabar tentang kematian Victor hingga ia pun langsung pulang ke India. Besok paginya memperlihatkan keluarga Victor yang tengah melakukan doa bersama di gereja sebelum menguburkan jasad Victor. Terlihat di sana juga Tony si bos mafia dan Russell putranya hadir berpura-pura mengucapkan belasungkawa kepada Giorgi atas kematian Victor sang putra. Padahal kita tahu kalau merekalah pembunuhnya. Selang beberapa saat datanglah Marco sang iblis kematian yang membuat mata Tony, Russell dan semua anak buahnya tertuju kepada Marco. Kemudian Marco langsung pergi ke depan lalu mengambil mic untuk berpidato. Dalam pidatonya Marco mengatakan untuk siapapun yang menghabisi Victor ia berjanji akan membalas dengan cara yang lebih kejam. Sontak itu membuat para pendeta dan semua orang di sana terkejut. Bukannya mendoakan tapi Marco malah berbicara seperti itu. Ketika di rumah, Marco dimarahi oleh Giorgi sang ayah karena dianggap telah bersikap tidak sopan saat di gereja tadi. Marco beralasan kalau itu semua karena rasa sayangnya terhadap Victor yang merupakan adik satu-satunya. Kemudian Marco mengingat masa-masa indah tatkala bersama dengan Victor dahulu.
Setelah acara tahlil hari ke-7 selesai, Marco dan Giorgi mulai mencari pelaku yang telah menghabisi Victor. Dimulai dengan membantai para mafia saingan bisnis mereka. Selanjutnya, Russell berpura-pura ingin membantu Marco dalam menemukan pelaku yang telah menghabisi Victor. Mulai dari sini, Marco dan Russell pun bergabung yang padahal Russell lah pelaku sebenarnya. എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട. ചെമ്പ് വെളി വരാൻ പാടാ. Marco, Russell, dan para anak buahnya mendatangi tempat tarung bebas untuk meminta rekaman CCTV dan informasi karena kita tahu kalau Victor sempat datang ke tempat itu. Namun si pemilik arena malah menantang dulu Marco dan setelah itu barulah ia mau memberitahu. Dengan senang hati Marco menerima tantangannya, lalu inilah yang terjadi. Hanya butuh beberapa detik Marco dapat melumpuhkan si pemilik arena. Setelah itu barulah si pemilik arena mau memberi informasi kepada Marco. Namun di belakang Marco terlihat Russell yang memberi kode kepada si pemilik arena agar tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Alhasil si pemilik arena pun hanya memberi informasi palsu sambil mengatakan kalau rekaman CCTV pada saat kejadian telah terhapus entah oleh siapa. Keesokan harinya terlihat Tony yang sedang memarahi Russell karena bukannya melenyapkan jasad Victor namun malah membuangnya ke sungai. Sekarang Marco pasti akan terus melakukan pencarian dan cepat atau lambat mereka pasti akan segera ketahuan. Russell mempunyai ide bagaimana jika mereka habisi saja Giorgi, ayah Marco, dan nantinya dibuat seolah-olah dihabisi oleh mafia Rusia yang ada di sana. Dengan begitu maka Marco akan memburu mafia Rusia beserta menyangka kalau Victor juga pasti dihabisi oleh mereka. Tony pun setuju dengan ide Russell lalu ia menugaskan tangan kanannya agar menghabisi Giorgi dan membuatnya seolah-olah dihabisi mafia Rusia. നാളെ എത്ര കിലോയാണ് 3 ബോട്ടിലും കൂടി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്? അടാട്ടയോ അതോ നമ്മുടെയോ? Singkatnya, Giorgi hendak pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Tiba-tiba tangan kanan Tony datang dan meminta izin untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, si tangan kanan langsung menikam Giorgi dengan pisau lalu kabur dari sana. Si tangan kanan sengaja menggunakan pisau agar seperti perbuatan dari para mafia Rusia. Sore harinya Marco datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Giorgi sang ayah. Alhamdulillahnya Giorgi masih selamat dan baru selesai dioperasi oleh dokter. Artinya rencana Russell mengadu domba Marco dengan mafia Rusia akan gagal karena Giorgi tidak tewas. Tony yang baru mendengar berita kalau Giorgi masih selamat, ia pun langsung menghajar tangan kanannya habis-habisan. Kini kondisi menjadi semakin berbahaya karena jika Giorgi telah sadar nanti maka dipastikan mereka akan dalam bahaya. തൽക്കാലം നീ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കൂടി അയാൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ നീ തൊലയും. 2 hari kemudian terlihat Giorgi yang baru sadarkan diri. Ia langsung saja menghubungi Marco lalu memberitahu kalau yang telah menyerangnya adalah tangan kanan Tony dan kemungkinan besar yang menghabisi Victor juga adalah kelompok Tony. Sialnya saat itu Marco sedang bersama Russell CS hingga dengan cepat Russell CS langsung membekap Marco bersama dengan satu anak buah Marco. Ketika Marco sudah tak berdaya sambil tertawa Russell menunjukkan video rekaman saat ia menghabisi Victor dengan cara kejam. Kemudian Russell membawa Marco dan satu anak buahnya ke tengah hutan untuk dieksekusi. Namun Russell tidak ingin menghabisi Marco dengan cara biasa. Ia meminta anak buahnya agar membawa gergaji mesin. Russell menyalakan gergaji mesin itu lalu mendekatkannya ke wajah Marco. Namun terlihat Marco yang tak merasa takut sedikit pun bahkan matanya sampai tidak berkedip. Russell yang ingin membuat Marco menderita dulu, ia pun memilih untuk menghabisi anak buah Marco dahulu dengan cara ini.
Setelah itu, Russell memerintah para anak buahnya agar menghabisi Marco, namun malah inilah yang terjadi. Setelah menghabisi seluruh anak buah Russell, Marco mengambil gergaji mesin lalu hendak menghabisi Russell. Namun Russell tiba-tiba mengatakan kalau anak Victor ingin selamat, maka hentikanlah ini semua. Ternyata kekasih Victor yang pernah kita lihat di awal film sedang hamil tua anak Victor. Sekarang Russell dan Tony sudah menculik dia. Di waktu yang sama, Tony juga menghubungi Marco lewat video call lalu menunjukkan pacar Victor yang diketahui bernama Medina sudah berada di tangan Tony. Alhasil Marco tidak bisa berbuat apa-apa lalu melepaskan Russell. Hari berikutnya, Marco dan Georgie sang ayah sedang melakukan rapat keluarga. Di sini Marco memberitahu Georgie kalau Russell dan Tony telah menyandra Medina yang sedang mengandung anak Victor. Salah satu paman Marco sempat berkata belum tentu itu anak Victor. Jadi sebaiknya mereka biarkan saja Medina diculik. Namun itu tidak sependapat dengan Marco sebab ia begitu percaya 100% kalau Medina pasti mengandung anak Victor. Sekarang Medina sudah menjadi bagian keluarga mereka, jadi Marco akan membantai siapapun orang yang telah berani mengusik keluarganya. Georgie setuju dengan Marco, apalagi sudah jelas-jelas kalau Tony dan Russell adalah orang yang telah menghabisi Victor. കുടുംബത്തിനെതിരെ ആര് നിന്നാലും തീർത്ത ചോരയ്ക്ക് ചോരയെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത്. Singkat cerita, langkah pertama Marco adalah dengan menculik tangan kanan Tony yang dulu pernah berusaha menghabisi Georgie. Di sini Marco bertanya di manakah Tony dan Russell menculik Medina. Awalnya si tangan kanan tidak mau menjawab, namun Marco mengancam akan meledakkan tempat ini sehingga si tangan kanan mau memberitahu lokasinya. Namun setelah mendapatkan lokasi itu, Marco tetap saja meledakkan tempat tersebut yang membuat si tangan kanan tewas mengenaskan. Selanjutnya Marco mendatangi lokasi Medina disekap sesuai dengan informasi dari si tangan kanan barusan. Tanpa banyak bicara, Marco langsung membantai para penjaga dan kita saksikan bersama. Setelah berhasil meratakan orang di sana, Marco naik ke atap lalu melihat ada seorang wanita yang sedang asik sebat. Namun ternyata wanita itu bukanlah Medina melainkan suruhan Tony. Di waktu yang sama datanglah Tony sambil berkata kalau Medina ada di tempat rahasia. Jika Marco ingin membebaskannya, maka ia harus menuruti beberapa perintah dari Tony. Yang pertama, Marco harus berjanji tidak akan memburu Tony dan Russell lagi. Kedua, Marco harus menukar Medina dengan sekoper emas milik Georgie. Dan setelah itu barulah mereka akan membebaskan Medina. Tak ingin banyak fafifu, Marco menyetujui permintaan Tony, lalu mereka pun membuat janji pertukaran antara Medina dengan sekoper emas. Selang beberapa saat terlihat iring-iringan mobil Russell yang membawa Medina ke lokasi pertukaran. Sedangkan Marco hanya berdua dengan temannya sambil membawa satu koper emas. Dengan cepat Marco memberikan satu koper emas milik Georgie. Namun saat dibuka, Russell dibuat syok karena di dalam koper itu bukanlah emas melainkan tangan Tony. Kemudian Marco berkata pada Russell kalau Tony kondisinya masih hidup namun telah ia sekap di suatu tempat.
Ternyata Marco tidak benar-benar menyetujui tawaran dari Tony karena setelah membuat janji pertukaran, Marco langsung melakukan hal kejam pada Tony lalu menyekapnya. Jika Russell ingin ayahnya selamat, sebaiknya ia berikan Medina sekarang juga. Tak ingin melihat ayahnya koat, dengan terpaksa Russell melepaskan Medina. Selanjutnya barulah Marco memberikan lokasi Tony disekap kepada Russell. Dengan cepat Russell dan para anak buahnya segera pergi ke TKP. Singkatnya, Russell CS telah sampai di tempat Tony disekap. Namun saat Russell akan membuka pintu, Tony melarangnya sebab Marco telah memasang jebakan. Tak kehabisan akal, Russell masuk melalui jendela pinggir hingga berhasil masuk ke dalam. Di sana Russell berusaha melepaskan Tony, namun seketika ia tersadar kalau di bawah kursi Marco telah memasang bom waktu yang akan segera meledak. Alhasil Russell CS memutuskan untuk pergi, lalu inilah yang terjadi. Russell yang sangat tidak terima dengan kematian ayahnya, ia pun langsung mendatangi tempat pemotongan daging. Rupanya Russell mendatangi kakaknya yang bernama Ishak lalu memberitahu kalau ayah mereka telah dihabisi oleh Marco. Mendengar hal tersebut tentu Ishak tidak terima dan berjanji akan membalas Marco beserta dengan membantai semua anggota keluarganya. Diberitahu kalau Ishak ini adalah seorang pembunuh bayaran psikopat yang terkenal sangat kejam. Ia memutuskan untuk tidak tinggal bersama Tony dan Russell sebab ingin lebih mandiri. അവന്റെ പേര് 2 hari setelah itu adegan berpindah ke rumah Marco yang mana Medina mulai mengalami kontraksi akan melahirkan. Giorgi melarang Medina pergi ke rumah sakit karena kondisinya belum aman. Kemudian Giorgi menghubungi dokter untuk menangani Medina melahirkan. Malam harinya saat Medina proses melahirkan, tiba-tiba semua lampu padam. Seketika Giorgi menyadari kalau ini pasti ada yang tidak beres. Giorgi memerintah Marco agar menyembunyikan semua keluarga di lantai atas, sedangkan dirinya akan menjaga pintu depan. Setelah menyembunyikan anak-anak dan ibu-ibu, Marco turun lagi ke lantai bawah untuk membantu Giorgi. Tak lama datanglah para anak buah Russell dan Ishak hingga terjadi aksi saling menghabisi. Di tengah pertempuran terlihat Marco yang sedang berduel dengan Ishak. Sementara Giorgi sudah dibuat tak berdaya oleh pasukan Ishak. Di waktu yang sama Russell dan pasukan berhasil menemukan keluarga Marco di lantai atas. Lalu tanpa belas kasihan membantai mereka semua. Marco dan Giorgi sudah kewalahan, jadi ia hanya bisa menangis sambil melihat semua anggota keluarganya yang dibantai dengan sangat menyakitkan. Tak lama Ishak mendengar suara Medina yang sedang melahirkan di kamar pinggir hingga ia pun mendatanginya. Dengan kejam Ishak membantai seluruh dokter lalu mengeluarkan bayi Medina dengan paksa. Ishak juga menghabisi Medina sambil membawa bayi yang baru lahir itu. Maaf sekali karena film ini sangat brutal, adegannya pasti banyak sensor karena jika tidak akan sangat mendolar kuningkan. Kemudian bibi Marco yang masih selamat sempat memohon kepada Ishak agar jangan mengapa-ngapakan bayi itu. Namun si bibi langsung dihabisi oleh Ishak. Kini yang tersisa hanya tinggal Giorgi dan Marco saja. Di sini Ishak berkata kepada mereka berdua kalau ia sengaja tidak menghabisi Marco dan Giorgi, agar mereka tahu bagaimana rasa sakitnya kehilangan. Lalu dengan santai Ishak, Russell dan pasukannya pergi dari sana sambil membawa bayi Medina. Setelah mereka pergi, Giorgi meminta kepada Marco agar jangan pernah biarkan Ishak dan Russell selamat. നിന്റെ വഴികളിലെല്ലാം നീ അവരെ തിരയണം.
Keesokan harinya Marco membersihkan diri lalu ia pun menjahit semua lukanya. Selanjutnya Marco memakai jas sambil menyiapkan semua persenjataan. Sekarang Marco akan balik menyerang Ishak dan Russell meskipun hanya seorang diri. Hanya dengan mengandalkan anjing pelacak miliknya, Marco dapat menemukan markas Ishak dan Russell lalu membuat ledakan. Kemudian Marco menantang Ishak dan Russell agar berduel dengannya sampai tewas. Tentu Ishak dan Russell menerima tantangan Marco hingga inilah aksinya. Di tengah perduelan, Marco malah dikeroyok oleh pasukan Ishak beserta Russell. Namun untungnya ia dapat meratakan mereka semua dengan cara ini. Setelah itu barulah perduelan antara Marco dan Ishak dan Russell pun terjadi. Dengan sangat kejam Marco dapat menghabisi Russell. Kini yang tersisa hanya tinggal Ishak seorang. Dan Ishak langsung membawa bayi Medina lalu mengancam akan menghabisi bayi tersebut jika Marco mendekat. Marco yang tak kalah cerdas, ia pun melakukan hal ini. Kemudian Marco langsung memeluk bayi tersebut dan diberi nama Victor JR. Marco berjanji akan merawat Victor JR seperti anaknya sendiri dan kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah membalas dendam karena itu tidak akan pernah ada ujungnya. Biarkanlah Tuhan yang membalas semua perbuatan buruk saat ada orang yang menzolimi kita. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.